Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Kami dari kelompok 4 tinggal bersebutkan tentang informatika. Sebelum itu, nama saya nama saya juga Pela. Nama saya Rehan Juwani. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang informatika. Informatika adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informatika mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Pengertian revolusi industri 4.0 adalah istilah yang merujuk pada tahap evolusi industri yang ditandai oleh adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, konektivitas, dan integrasi sistem dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan manusia. Tujuan utama dari revolusi industri 4.0 adalah memantau dan mengoptimalkan sistem produksi mereka secara real time, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Adapun ciri-ciri revolusi industri 4.0, yang pertama ada konektivitas tinggi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Yang ketiga ada robotika lanjutan. Yang keempat ada manufaktur aditif atau 3 dimensi printing. Yang kelima ada big data dan analisis prediktif. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Lalu, bagaimana cara kerja IoT? Pada dasarnya, IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan sebagai proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Selanjutnya, keuntungan menggunakan IoT ada 1. Efisiensi energi, yang kedua hemat biaya, yang ketiga produktivitas meningkat. Lalu apa saja tantangan yang ada di IoT? Yang pertama ada keamanan data privasi. Seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, sistem IoT terhubung dengan jaringan internet dan perangkat-perangkat lainnya. Hubungan ini tentunya bisa memberikan celah bagi para pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan peretasan IoT. Yang kedua ada regulasi rendah. Tidak hanya dari sistem IoT yang memungkinkan terjadinya tantangan, dari pihak luar pun bisa mempengaruhi kinerja sebuah sistem. Terus bagaimana contoh implementasi IoT di berbagai sektor? Yang pertama ada bisnis. Pada dunia bisnis, IoT memiliki peran besar dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua ada pendidikan. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan untuk menggunakan sistem IoT dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang ketiga ada kesehatan. Sistem IoT juga diimplementasikan pada dunia kesehatan. Para tenaga medis ini bisa memantau kondisi kesehatan pasien secara langsung atau real time. Terus Big data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar, yang terdiri dari data yang struktur, semi-struktur, dan tidak struktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Dalam big data sendiri, terdapat 3 karakteristik atau aspek yang biasanya disebut dengan the 3V atau 3V. Di antaranya ada volume, velocity, variety, dan variety. Volume itu memiliki arti dari data dengan ukuran yang besar. Karena itu, ukuran dari data itu sendiri memiliki peran penting bagi big data.
Yang kedua ada velocity. Velocity itu mengacu pada kecepatan data. Seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang ketiga ada variety. Variety di sini dapat diartikan sebagai beragam jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang tidak struktur. Adapun selain ketiga karakteristik tersebut, ada dua tambahan karakteristik dari big data, yaitu ada value dan variety. Value itu sendiri memiliki arti nilai atau makna. Sebuah data dapat disebut memiliki value jika hasil dari pemrosesan data tersebut. Sedangkan variety di sini mengacu pada tingkat akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Adapun fungsi big data. Fungsi big data itu dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Dan big data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data. Big data dapat mengurangi waktu dan biaya dengan menggunakan big data. Penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses pengiriman dan penerimaan data juga dapat menjadi lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan AI. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan. Seperti kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. AI juga memiliki kelebihan, yaitu yang membuatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di berbagai bidang. Di sini juga ada kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Di sini AI juga memiliki efisiensi yang tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu menghemat waktu dalam biaya banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Di sini juga ada pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dengan lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Pengambilan keputusan objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Di sini AI juga tentunya memiliki kekurangan, kan karena dia punya kelebihan, masa nggak punya kekurangan? Serepet. Meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang satu ada ketergantungan pada data, kedua ada keterbatasan pemahaman konteks, ketiga ada keamanan dan privasi, keempat penggantian pekerjaan manusia. Mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Contoh-contoh cloud computing sebagai berikut. Yang pertama, Google Drive, lalu ada Dropbox, media sosial, Mega Cloud, Amazon Web Service, Microsoft 365, SkyDrive, dan layanan email. Lalu, fungsi cloud computing yaitu sebagai area penyimpanan data. Dibandingkan menyimpan banyak data atau file di dalam hard disk, akan lebih baik dan efisien jika kamu menggunakan fitur penyimpanan cloud yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Cloud computing juga memiliki aksesibilitas yang tak terbatas.